Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang internet dan jaringan komputer, yang mana materi ini dipelajari di kelas 8 SMP maupun juga di kelas 1 SMK. Sering juga pembelajaran ini sangat penting bagi kita semua mengenai dasar-dasar dari informatika. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelumnya jangan lupa ikuti terus channel YouTube ini. Di sini saya akan terus memberikan materi-materi pembelajaran dan video-video yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa diberi subscribe, comment, like, and share. Ya, silahkan nanti kalau ada yang mau kalau diskusi, konsultasi dan lain sebagainya tentang materi ini, silahkan di halaman komen diberikan tanggapannya. Baik, materinya tentang pengenalan internet. Ya, saya yakin kita semua sudah berhubungan dengan yang namanya internet, karena internet ini merupakan suatu hal yang sudah sangat familiar bagi kita semua, baik di kalangan anak-anak maupun sampai orang yang dewasa. Di sini mungkin penjelasannya akan saya ringkas mengenai pembahasan internet ini, karena memang cukup banyak yang harus kita bahas kalau kita berbicara tentang internet. Baik, kita memulai, langsung saja kita mulai. Ya, ini adalah materi yang akan saya sampaikan di session kali ini. Yang pertama tentang sejarah internet, kemudian konsep dasar internet, kemudian bagaimana mengakses internet, selanjutnya manfaat internet dan dampak-dampak yang timbul akibat dari penggunaan internet. Jadi berawal dari sebuah jaringan komputer atau network, ya. Jadi internet itu adalah berawal dari sebuah jaringan komputer atau network, sebuah sistem yang terdiri dari komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya. Ya, dulu awalnya orang membuat jaringan itu, ya, adalah untuk berbagi sumber daya, ya, printer dan CPU gitu, ya. Jadi bisa maksudnya bahasa sederhananya adalah agar suatu perangkat itu bisa dipakai bersama-sama. Itulah awalnya sebuah jaringan komputer, ya. Ada printer satu biji dipakai ramai-ramai, gitu. Kemudian ada CPU satu biji bisa digunakan ramai-ramai oleh user yang ingin menggunakan komputer tersebut. Ya, jadi sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya. Kemudian berkomunikasi. Jadi jaringan itu gunanya juga untuk berkomunikasi, ya. Surel, membuat surat, ya, pesan instan dan lain sebagainya, ya. Jadi awalnya dulu orang membuat jaringan komputer itu adalah gunanya untuk berkomunikasi, ya, agar satu sama lain bisa melakukan komunikasi. Kemudian selanjutnya adalah dapat mengakses informasi, ya. Jadi jaringan yang dibuat itu, yang diciptakan adalah salah satunya berguna untuk mengakses informasi, ya. Di sini dibuat peramban web. Peramban web itu adalah aplikasi web browser atau lebih kita kenal dengan mesin pencarian, ya. Di situ bisa diketik alamat webnya, kemudian akan muncullah web yang ingin kita tuju. Kemudian yang kedua, tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan, ya. Jadi dalam jaringan komputer itu, ya, dia bisa saling memberi dan saling membagi, ya. Dia bisa meminta, kemudian dia bisa memberikan, ya. Dia minta data, kemudian dia bisa memberikan data. Jadi seperti itulah layanan sederhana dalam sebuah jaringan komputer, sehingga terjadi komunikasi dua arah, ya, antara
satu dengan yang lainnya. Kemudian apa itu internet? Jadi jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh belahan dunia atau global. Itu banyak sebenarnya pengertian-pengertian internet ini yang memang berbagai macam sesuai dengan tujuan, sesuai dengan fungsinya. Banyak orang mengartikan internet ini ya. Jadi kalau secara sederhana di sini dikatakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia, belahan dunia. Jadi semua yang bisa terhubung dengan sebuah jaringan akan bisa saling berkomunikasi. Ya. Di sini juga dikatakan memungkinkan komputer berkomunikasi hingga antar negara. Ya. Ini yang terjadi sekarang kan, kita bisa berhubungan dengan orang-orang di luar negara kita. Ya. Misalnya kita punya saudara di Amerika, di Jepang dan lain sebagainya, kita bisa saling berhubungan. Kemudian internet itu adalah analogi dengan jaringan telepon. Ya. Kalau sebelum tahun 90-an ya, orang melakukan internet itu dia mendapat jaringan dari kabel telepon. Ya. Kalau sekarang kan sudah modern ya. Semua penyedia jasa layanan internet itu sudah mempunyai jaringan sendiri masing-masing. Kemudian cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internet networking antar jaringan. Ya. Jadi memang berbicara tentang internet itu adalah berbicara tentang jaringan, ya. Sehingga bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Baik, ada beberapa konsep dasar internet yang harus kita ketahui ya. Jadi agar dapat mengenal internet lebih mendalam dan tidak hanya mengetahui definisinya saja, maka hal paling dasar dalam internet adalah yang pertama network. Ya. Sebuah PC ini adalah personal komputer ya, juga dalam berbentuk laptop maupun desktop. Sebuah PC dapat dihubungkan dengan PC lainnya dengan kabel agar dapat saling berkomunikasi. Ya. Nah ini dasarnya sekali dulu ya, dahulu bahwa untuk menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lain dulu masih menggunakan kabel. Ya. Dan hanya bisa mentransfer data dan lain sebagainya. Jadi itu adalah dasar dari sebuah internet tadi ya, sebuah PC yang saling terhubung. Nanti dalam pengembangannya bukan hanya sebuah PC dan PC saja, tapi nanti ada beribu-ribu PC yang bisa terhubung dalam satu jaringan ya, sehingga kita bisa berkomunikasi di mana saja. Kemudian intisarinya adalah disebut sebagai jaringan dua komputer atau lebih yang terhubung secara fisik dengan sebuah kabel. Ya. Ini masih dasar tadi ya, bahwa konsep dasar internet tadi adalah awalnya adalah sebuah komputer yang saling terhubung dengan kabel. Ya. Ini bisa kita lihat gambarnya di sini. Ini ya, peer to peer atau antara satu dengan satu saling berhubungan dengan kabel. Ya. Bisa juga dengan ad hoc. Oke, ini adalah konsep dasar dari sebuah internet tadi ya, hubungan antara dua buah komputer atau lebih. Kemudian internet adalah kumpulan komunikasi komputer antar satu wilayah dan wilayah yang lainnya. Ini sudah mencakup lebih besar ya. Ini tidak hanya sebuah komputer tadi yang saling berhubungan, tapi ini sudah terhubung dengan dunia luar atau di luar sebuah wilayah. Ya, antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, antar pulau dan lain sebagainya. Ya. Semua saling berkomunikasi dan diatur dalam sebuah protokol. Dengan kata lain, internet adalah salah satu media komunikasi berupa data. Ya, ini secara garis besarnya sudah dijelaskan di sini bahwa internet adalah salah satu media komunikasi berupa data, dilakukan umumnya secara tertulis atau melalui video-video. Ya. Nah, makanya kalau bahasa sederhananya dengan chat, dengan video dan lain sebagainya ya, tanpa perlu dilakukan secara bersama antara pengirim dan penerima ya. Nah, jadi kalau dalam internet itu tidak hanya bisa langsung, tapi juga bisa kita rekam terlebih dahulu baru kita upload ke dalam sebuah web, maka yang lain bisa melihatnya ya. Jadi bisa langsung ataupun tidak langsung. Kemudian yang terakhir, konsep dasar internet adalah internet itu sendiri berasal dari kepanjangan interconnected network, ya, koneksi jaringan, ya, antar koneksi jaringan.
yaitu sebuah sistem komunikasi yang global untuk menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Ini tadi sudah kita ulang-ulang bahas ini, kan. Jadi internet itu adalah komunikasi yang global menghubungkan komputer dan jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Internet juga bisa dianalogikan sebagai sebuah komunitas di dunia maya. Nah, ini sering kita dengar, ya kan, bahwa orang yang terhubung dengan internet itu adalah mempunyai komunitas dalam dunia maya, makanya sering disebut dengan dunia maya yang sangat besar, yang memungkinkan setiap penduduk memiliki alamat, ya. Jadi otomatis kita yang menggunakan internet itu akan terdata alamat internet address kita, ya. Biasanya dalam bentuk IP, ya. Misalnya kita mempunyai sebuah perangkat laptop, smartphone atau PC, kalau sudah kita terhubung ke internet, berarti laptop PC kita tadi dan smartphone kita tadi mempunyai alamat IP atau internet address, ya. Sehingga jika terjadi sesuatu atau terjadi sebuah kejahatan misalnya, pasti bisa dapat diketahui, ya, alamat address kita, dan akan diketahui dari mana kita akan mengakses internet yang kita akses tersebut, ya. Jadi otomatis kita yang terhubung ke dalam internet, perangkat kita sudah mempunyai internet address masing-masing. Oke, kemudian setelah tadi kita panjang lebar membahas masalah internet, kemudian adalah tentang jaringan komputer, ya. Ini masih ada hubungannya juga dengan internet, gitu, kan, karena ini tadi di awal saya katakan bahwa internet itu adalah sebuah jaringan, ya. Ini jaringan, ini network yang saya sampaikan di sini, local area network, ini juga termasuk sebuah jaringan, ya. Tapi jaringan yang tidak terhubung keluar, ya. Ini seperti ini gambar ini kita lihat, ya. Dia hanya terhubung dalam sebuah ruangan atau dalam sebuah gedung, ya. Jaringan komputer yang masih berada dalam satu gedung atau ruangan seperti digunakan di rumah, perkantoran, industri, dan lain-lain sebagainya, ya. Kemudian lebih luas lagi, ya, tadi local area network, sekarang metropolitan area network atau disebut dengan MAN, ya. MAN ini adalah pengembangan dari LAN, ya. Nah, jadi MAN ini, ya, menghubungkan komputer-komputer yang berada dalam jaringan LAN tadi, ya. Misalnya dalam sebuah gedung ada jaringan LAN-nya, kemudian dia ingin berhubung dengan gedung yang lain, gitu, ya. Kemudian dia ingin berhubung dengan gedung yang lain, maka dia akan terhubung dengan yang namanya Metropolitan Area Network, ya. Jadi MAN inilah gabungan dari LAN tadi, ya. Jadi jaringan komputer ini terdiri dari beberapa jaringan LAN yang saling berhubung. Letak jaringan ini bisa saling berjauhan, ya. Bisa antar kota, ya, kemudian bisa antar gedung dan lain sebagainya, ya. MAN, ya. MAN adalah jaringan komputer yang biasanya mencakup sebuah kota atau kampus besar, ini juga, ya. Nah, ini contoh, lihat gambarnya, ya. Ini ada LAN di sebuah gedung. Di dalam gedung ini ada LAN, local area network, kemudian local area network dalam sebuah kota. Ini saling terhubung. Inilah yang disebut dengan MAN, ya. Inilah yang disebut dengan MAN. Kemudian macam-macam network, ya. Yang ketiga adalah wide area network. Nah, ini lebih besar lagi, ya. Ini sudah mencakup antar negara, ya. WAN digunakan sebagai penghubung jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain, ya. Ini lebih luas lagi, ya, antar negara. Kalau LAN tadi di dalam sebuah ruangan atau gedung, MAN tadi antar kota, antar provinsi, kemudian WAN ini adalah antar negara, lebih luas lagi. Tapi sebenarnya intinya adalah ini berbicara tentang jaringan, ya. Ini kan hanya klasifikasi bentuk dari jaringan tersebut. Ini kita lihat, ya, kan. Ini MAN di sebuah negara, kemudian terhubung dengan WAN tadi, ya, Wide Area Network. Baik, langsung tentang sejarah penting internet, ya. Kita harus tahu juga, ya, kita sebagai pengguna internet, kapan sejarahnya internet itu dibuat, ya, kan. Kapan internet itu ada, kita harus juga mengetahuinya, gitu. Ya, ini secara singkat sudah saya sampaikan di sini, ya. Tahun 69, ya. Awalnya ini adalah proyek
dari Amerika ya, yang digunakan untuk menyampaikan informasi-informasi agen pemerintahan ya. Karena ini yang namanya informasi agen-agen pemerintah itu biasanya rahasia, sehingga mereka menggunakan sebuah jaringan komputer yang bisa menyampaikan informasi-informasi tersebut ya, sehingga tidak bisa diketahui orang lain. Kemudian berkembang, tahun 72 bisa terbentuklah sebuah elektronik mail atau email yang pertama kali diluncurkan di Amerika Serikat. Kemudian email yang diluncurkan di Inggris. Kemudian muncul jaringan komputer di Eropa. Kemudian lahir aplikasi chatting, percakapan dan lain sebagainya. Kemudian tahun 90 baru dibuat aplikasi internet browser yang kita gunakan sekarang ya, seperti Mozilla, Google Chrome dan lain sebagainya. Ini terus berkembang sampai sekarang ya, perkembangan internet. Dulu tahun 69 hanya beberapa komputer yang bisa terkoneksi, sehingga tahun 2019 sampai sekarang pengguna internet di Indonesia sekitar 150 juta ya, ini menurut survei. Kemudian fungsi internet ya, sudah kita ketahui bersama ya, informasi yang didapatkan bisa lebih cepat dan murah, mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi, sebagai media promosi, kemudian sebagai komunikasi interaktif. Ini kita lihat data yang kita rilis di tahun 2019 ya, bahwa total populasi rakyat Indonesia itu ya sekitar 268,2 juta ya, sekitar 268 juta orang penduduk di Indonesia yang sudah mempunyai 17 tahun ke atas gitu. Sudah mempunyai KTP lah kita bilang. Kemudian kita lihat mobile subscriptions ya, pengguna perangkat mobile ya, di tahun 2019 kita lihat 355 juta kok, 355,5 juta ya. Kenapa ini bisa lebih banyak dari penduduknya gitu ya? Karena bisa jadi pengguna mobile ini ya bisa jadi di bawah umur juga ya kan. Tadi kalau ini kan penduduk Indonesia di atas 17 tahun ya, ini 355 juta, 355 juta ini pengguna mobile, berarti ini bisa lebih banyak dari penduduk Indonesia ya. Berarti ada yang di bawah 17 tahun juga menggunakan perangkat mobile sekarang, dan bisa jadi juga ada yang satu orang itu menggunakan dua perangkat mobile ya, punya dua handphone kita bilang. Kemudian selanjutnya pengguna internet user ya, 150 juta ya, 150 juta pengguna internet user ya. Ini maksudnya adalah user yang terdata sebagai pengguna internet di Indonesia ya, user yang terdata. Kemudian aktif sosial media user ya, pengguna sosial media yang aktif di Indonesia sekitar 150 juta. Kemudian ini aktif sosial media ini bisa dia aktif dari handphone, dari smartphone ataupun dari komputer. Kemudian ini adalah 130 juta yang aktif sosial media dari smartphone, khusus smartphone ya. Kalau ini tadi gabungan ya antara smartphone dengan PC atau komputer. Ini tadi khusus yang di smartphone. Ya inilah datanya. Jadi perkembangan yang cukup besar sehingga kita harus memahami mengenai internet ini ya. Kemudian bagaimana kita bisa mengakses internet? Ya otomatis seperti ini ya. Mempunyai perangkat komputer ya. Komputer itu bisa berupa personal komputer atau PC, bisa berupa laptop, bisa berupa handphone. Kemudian yang kedua adalah penyedia layanan ya, ISP ya. Jaringannya kalau kita bilang secara bahasa jaringan ya, bisa Telkom, XL dan lain sebagainya ya. Ada TV kabel juga ada. Kemudian jaringannya, yang punya jaringan itu bisa menggunakan kabel, bisa juga wireless ataupun kabel TV ya. Kemudian yang keempat adalah aplikasi di komputer, sehingga kita dalam melakukan atau menggunakan internet kita harus mempunyai aplikasi di komputer kita. Ini dia gambarannya seperti ini kan. Ini ada internet ya, yang terhubung ke router, bisa terhubung ke telepon, bisa terhubung ke laptop, ke handphone dan lain sebagainya. Ini manfaatnya sudah kita sampaikan juga tadi ya, manfaat internet, memperoleh, mencari informasi, berita, artikel dan lainnya, berkomunikasi langsung tidak langsung,
melalui email, percakapan, telekom dan lain sebagainya, jual beli barang jasa e-commerce ya. Ini semua sudah kita pahami. Kemudian dampak positif kita sudah pahami juga ya, bahwa kalau sesuatu itu digunakan untuk kebaikan pasti berdampak positif, kalau digunakan untuk keburukan pasti berdampak negatif ya. Kemudian ini dampak negatifnya kan, pornografi, penipuan, carding, perjudian. Carding itu adalah pemalsuan kartu kredit. Baik, sangat banyak hal yang bermanfaat yang dapat dilakukan melalui internet ya. Internet memberikan layanan tanpa mengenal batas tempat dan ruang dan waktu, di mana saja bisa kita mengaksesnya. Kemudian layanan internet non-stop 24 jam per 7 hari, artinya beroperasi selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam sepekan. Oke, baik, sampai di situ saja materi pelajaran internet ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan kita bisa berdiskusi ya. Mudah-mudahan materi tentang internet ini bisa memahamkan kita bagaimana pentingnya internet dan bagaimana pula internet itu bisa hadir di tengah-tengah kita ya, bisa kita lihat dari sejarah dan lain sebagainya. Demikian saja, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.